melakukan kegiatan coaching ya? Apa Ibu sudah tahu apa yang mau dibicarakan nanti? Belum sih Pak, cuma baru janjian dengan Pak Santoso lewat WA. Dia mau ngobrol apa, saya belum tahu. Tapi nanti saya tanyakan langsung apa ada masalah apa dengan Pak Santoso. Iya Bu. Oh ya, sebelum kegiatan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian dalam kegiatan coaching nanti Bu. Ya baik Pak. Pada kegiatan coaching nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga apa tanggapan ataupun respon dari coach dari pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian jangan lupa juga ada 3 prinsip dalam coaching, melakukan coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Pak. Menurut Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Sebenarnya saya ingin mengembangkan keterampilan inti coaching Pak. Ada 3 hal yang ingin saya kembangkan dalam diri saya. Pertama, mendengarkan aktif. Kedua, kehadiran penuh. Bagaimana saya bisa sepenuhnya hadir ketika melakukan percakapan, benar-benar mendengarkan tanpa gangguan. Dan yang ketiga, saya ingin melihat atau mengembangkan keterampilan yang saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa menggali apa masalah yang dihadapi coach saya dan membimbing mereka mencari solusi sendiri. Iya Bu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan kemampuan dalam pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya benar sekali Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Sebenarnya yang paling sulit bagi saya adalah pertanyaan yang berbobot Pak. Iya Bu. Selain itu kehadiran penuh juga. Ini kadang masih sulit bagi saya untuk benar-benar fokus. Jadi saya ingin lebih dalam lagi bagaimana saya bisa menjadi sepenuhnya ada untuk coach saya ketika berbicara, dan bagaimana pertanyaan saya bisa lebih mendalam dan bermakna bagi coach saya. Baik Bu, berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini yaitu kemampuan dalam membuat pertanyaan berbobot, kemudian juga kemampuan kehadiran penuh, gitu ya Bu? Iya Pak, benar. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah ada indikator pencapaian yang bisa kita tentukan? Bagaimana kita tahu bahwa coaching hari ini berhasil atau tidak? Indikatornya adalah ketika percakapan dengan coach. Iya, Bu. Saya berhasil mengidentifikasi masalah yang dihadapi coach, kemudian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi. Yang paling penting adalah dalam percakapan itu coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Pak. Iya. Luar biasa. Jadi tujuannya adalah agar coach bisa mandiri dalam menemukan solusi untuk masalahnya sendiri ya Bu ya. Selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coaching. Terima kasih atas pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak San, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rika, alhamdulillah sehat. Oh iya, Bapak kemarin WA saya ya. Ada apa ya Pak? Ada yang disampaikan? Iya Bu, kemarin tuh saya WA Ibu karena saya ada ingin yang mau diceritakan, terutama tentang kendala di sekolah Bu. Jadi di sekolah saya itu rekan-rekan guru itu masih menggunakan metode pembelajaran yang tidak bervariatif, masih menggunakan metode lama Bu, seperti ceramah saja, bahkan mungkin media yang digunakan tidak seperti yang saat ini. Kita tidak mengikuti IT, mungkin hanya menggunakan ceramah. Artinya bagaimana sih Bu, saya ingin tuh adanya perubahan di sekolah seperti itu, terutama bagaimana pembelajaran itu lebih bervariatif seperti itu. Oh iya begitu ya Pak. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Bapak lakukan?
Tentunya ingin saya harapkan adanya perubahan Bu, terutama untuk rekan-rekan guru saya di sekolah, bagaimana mereka termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif. Dari yang Bapak telah sampaikan, pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode yang bervariasi, berarti kalau di sekolah Bapak itu idealnya mendapatkan level dari level 10, di sekolah Bapak tuh di level berapa kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya Bu, di sekolah saya itu levelnya di level 5 Bu, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru senior. Rekan-rekan guru yang mau pensiun lebih banyak dibandingkan dengan yang masih usia produktif. Jadi memang tingkat kemauan untuk belajar IT-nya masih sangat rendah. Jadi di level 5 sepertinya Bu. Oke, di level 5 ya Pak ya. Kalau menurut Bapak mau melakukan perubahan, kira-kira Bapak tuh bisa melakukan perubahan tuh di sekolah Bapak menjadi di level berapa? Sepertinya kalau dilakukan perubahan dari 5 ke 7 deh Bu. Kalau ke 7 sepertinya masih sanggup karena mungkin ditopang dengan beberapa guru yang masih produktif, yang mau berinovatif seperti itu Bu. Usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan perubahan itu? Jadi kalau saat ini sih belum terlalu terpikir Bu apa sih yang mau dilakukan. Cuman ada juga sih kemarin berbincang-bincang dengan teman, bahwasanya ada sih pilihan seperti pendampingan individu, ataupun juga nanti bisa melakukan kegiatan workshop. Nah itulah Bu, sebenarnya itu yang akan dilakukan. Ya, selain itu apakah strategi yang bisa Bapak terapkan untuk yang perubahan yang Bapak lakukan itu? Sepertinya yang pendampingan individu. Baik, Pak San sudah merencanakan tentang pendampingan individu dan pelatihan workshop. Dari keduanya ini, Pak Santoso untuk saat ini lebih nyaman dan bisa cepat terrealisasikan yang mana ya Pak ya? Kalau menurut saya Bu, kayaknya pendampingan individu Bu, karena pelaksananya lebih cepat. Sedangkan kalau workshop sepertinya harus agak membutuhkan waktu agak lama. Di samping itu juga harus minta izin ke kepala sekolah dulu, kemudian juga mengatur proposal kegiatan, dan juga mungkin banyak biaya yang dibutuhkan. Nah, saya cenderungnya ke pendampingan individu Bu. Oke, pendampingan individu ya Pak ya. Kegiatan pendampingan individu itu kira-kiranya Bapak memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Tentunya kalau pendampingan individu, mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan yang bisa IT Bu, untuk mendukung proses kegiatan ini. Karena tidak mungkin saya sendirian, kita harus bekerja sama. Jadi saling bergantian dan saling support. Ada beberapa orang yang bisa diandalkan untuk mengikuti mendampingi kegiatan IT ini Bu. Oke, berarti Bapak ini melakukan pendampingan individu dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya ya. Kapan Bapak bisa merealisasikan pendampingan itu? Insya Allah secepatnya lah Bu ya. Jadi mungkin kalau memang ada waktu, kita minggu depan kita laksanakan. Saya akan koordinasi dengan rekan-rekan dan juga mungkin menyusun jadwal dan mengkoordinasi kepada kepala sekolah. Oh iya. Bagaimana menurut Bapak percakapan kita pada hari ini? Apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah Bu. Jadi kalau dari percakapan dengan Ibu, saya dapat gambaran nih bagaimana saya harus, upaya apa yang harus saya lakukan untuk melakukan perubahan di sekolah. Alhamdulillah. Berarti Bapak sudah ada gambarannya ya. Untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih inovatif. Alhamdulillah ya Bu. Saya tunggu ya nanti kabarnya ya Pak setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita dari Pak Santoso. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung WA saja ya Pak. Semoga dengan obrolan kita hari ini Bapak bisa menjadi untuk melakukannya perubahan di sekolah Bapak lebih baik lagi ya Pak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih juga Bu. Bu Rika tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Santoso. Ya. Nah, sebelum penutupan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama,
apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, Pak. Iya, Bu. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kucing untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Oke, Bu Rika, menurut saya sebagai observer tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dalam prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian Ibu juga sudah bisa menggali solusi kepada Pak Santoso dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian sehingga coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coach. Iya, Pak, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, Pak. Nah, itu ya, Bu ya. Ya. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya, Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahmad, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Hari ini rencananya mau coaching ya, Pak? Iya, Pak. Sebelumnya saya sudah janjian dengan Ibu Rika. Kira-kira Bapak sudah tahu belum apa yang mau dibicarakan? Kemarin belum sempat saya menanyakannya. Nanti waktu pertemuan saya akan tanyakan langsung, Pak. Baik, Pak. Sebelum mulai coachingnya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, Pak ya. Iya, Pak. Jadi pada coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai Bapak sesuai dengan rubrik penilaian. Iya, Pak. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot? Iya, Pak. Dan juga bagaimana coach nanti merespon pertanyaan Bapak dan memberikan jawabannya. Nah, selain itu Bapak juga harus ingat bagaimana untuk menyesuaikan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya, Pak. Baik, kalau begitu menurut Bapak, kompetensi apa yang Bapak ingin gali atau kembangkan pada coaching kali ini? Sebenarnya saya ingin mengembangkan kompetensi keterampilan inti coaching. Yang pertama yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif. Kemudian yang selanjutnya kehadiran penuh. Bagaimana saya bisa sepenuhnya hadir ketika melakukan coaching. Kemudian mendengarkan tanpa gangguan. Dan yang ketiga, saya ingin mengembangkan keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa menggali potensi solusi dari coach saya, kemudian membimbing mereka menemukan sendiri solusi dari permasalahan mereka. Wah, luar biasa sekali nih Pak yang mau dikembangkan. Salah satunya tadi bagaimana kehadiran penuh, ya. Kemudian bagaimana mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya, Pak. Baik, dari ketiga kompetensi itu menurut Bapak manakah yang lebih spesifik yang Bapak prioritaskan untuk dikembangkan, Pak? Sebenarnya yang paling sulit adalah pertanyaan yang berbobot, Pak. Selain itu kehadiran penuh juga masih sulit bagi saya untuk benar-benar fokus. Jadi saya ingin mempelajari lebih dalam lagi bagaimana saya bisa sepenuhnya hadir, sepenuhnya ada untuk coach saya ketika berbicara, dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan saya bisa lebih mendalam dan bermakna. Baik Pak, berarti kompetensi yang Bapak ingin kembangkan lebih dalam lagi pada pembuat pertanyaan berbobot, iya, Pak. Dan juga bagaimana kehadiran penuh ya Pak ya. Iya.
Pertanyaan terakhir nih Pak, apakah ada indikator pencapaian yang bisa kita tentukan bagaimana kita tahu bahwa coaching kita ini berhasil Pak? Indikator keberhasilannya yaitu ketika dalam percakapan dengan coach, saya berhasil mengidentifikasi masalah yang dihadapi coach. Kemudian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi solusi dari coach, dari masalah coach tersebut. Yang paling penting adalah dalam percakapan itu coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Wah, tepat sekali ya apa yang menjadi tujuan coaching Bapak. Artinya tujuannya agar coaching bisa mandiri, iya, Pak, dalam menemukan solusi untuk masalahnya sendiri ya Pak ya. Iya Pak. Nah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak atas waktunya di praobservasi. Nanti kita akan bincang-bincang lagi setelah pasca observasi. Iya Pak. Selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching kepada coaching. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rika, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya, kemarin ada WA saya ya, katanya ada yang ingin dibicarakan hari ini. Iya benar sekali Pak. Apa nih yang mau disampaikan hari ini? Begini Pak, saya perhatikan dari tahun ke tahun di sekolah saya tuh tidak ada perubahannya Pak. Iya. Saya penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional. Iya. Padahal zaman sudah berkembang, teknologi sudah semakin besar, tetapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau ada perubahan, hanya maunya metode konvensional gitu, yang ceramah gitu Pak. Iya Bu. Jadi pembelajaran itu kurang berkreatif. Baik Bu, dari kegiatan kita hari ini, apa kira-kira yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metodenya Pak, model dan media pembelajarannya. Saya tuh maunya bervariatif, misalnya seperti pembelajaran seperti quizzes yang lagi marak sekarang ini Pak. Gitu. Hanya seperti menggunakan presentasi Pak PPT gitu Pak. Jadi pembelajaran itu bervariatif, tidak hanya mengandalkan metode konvensional saja Pak. Supaya pembelajaran itu lebih bervariatif Pak. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan berbagai metode dan juga model gitu ya Bu ya. Media juga, medianya variatif. Kemudian kalau di sekolah Ibu sekarang ini kira-kira berada di level berapa? Kalau misalkan yang Ibu sampaikan tadi, kalau sudah menggunakan media, model, dan metode yang sesuai, itu kira-kira di angka 10. Kalau menurut Ibu, di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih di level 5 Pak. Iya Bu. Karena di sekolah saya itu banyak guru senior Pak, yang model pembelajaran itu susah untuk merubahnya, masih konvensional dan mungkin agak sulit gitu Pak untuk merubahnya. Mungkin di level 5 Pak. Oke Bu, di level 5 ya Bu ya. Kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa kira-kira Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 Pak. Karena guru-gurunya kebanyakan senior, jadi dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan Pak. Iya. Apa yang Ibu lakukan untuk perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkannya Pak, karena guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi apa yang ingin saya perbuat itu masih saya pikirkan. Tapi mungkin semacam ini kegiatan pendampingan individu mungkin Pak, atau saya melakukan face to face ya Pak. Ya. Selain itu, apakah ada strategi yang mungkin Ibu Rika terapkan nantinya? Kemudian adakah mungkin teman-teman yang bisa membantu Ibu dalam penyampaian kegiatan tersebut? Sepertinya yang pendampingan individu ini Pak, karena untuk pelatihan dan workshop perlu persiapan yang matang. Iya. Waktu tidak sebentar dan biaya juga Pak. Harus mencari narasumber yang kompeten, dan saat ini mungkin yang lebih nyaman itu yang dilakukan adalah pendampingan individu Pak. Bu Rika sedang merencanakan tentang pendampingan individu dan juga pelatihan workshop.
Dari keduanya itu, menurut Ibu mana yang bisa Ibu terapkan atau nyaman mana yang Ibu terapkan terlebih dahulu, yang Ibu bisa realisasikan dengan lebih cepat dalam waktu dekat ini, kira-kira yang mana, Bu? Sepertinya yang pendampingan individu, Pak, karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapannya matang. Waktunya juga tidak sebentar, Pak. Dan biayanya juga ada, harus mencari narasumber yang kompeten. Iya, Bu. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman yang dilakukannya adalah pendampingan individu, Pak. Ya, pendampingan individu ya, Bu. Kalau dalam pendampingan individu, kira-kira support atau bantuan siapa yang Ibu butuhkan nantinya? Saya nanti mungkin minta bantuan dari teman guru di sekolah, Pak, Ya. yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang bervariasi. Oke, berarti Bu Rika ingin melakukan pendampingan individu dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kapan Ibu mau merealisasikan kegiatan tersebut? Insya Allah secepatnya, Pak, mungkin minggu depan. Iya. Saya akan melakukan itu dan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan pendampingan tersebut. Baik, Bu. Dari kegiatan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi? Saya mendapatkan gambarannya ya, Pak, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan pendampingan individu. Alhamdulillah, saya lihat sudah ada gambaran Ibu dalam pelaksanaan pendampingan individu. Bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, Pak, alhamdulillah. Saya tunggu nanti kabarnya ya, Bu, setelah melakukan mentor, untuk mendengar cerita-cerita lain lagi dari Ibu Rika. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya, Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke, segitu saja ya, Bu Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, Pak Ahmad tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Rika. Iya, Pak. Nah, sebelum penutupan ya, Pak, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator yang Bapak inginkan tadi? Dalam coaching tadi yang sudah saya laksanakan, saya sudah sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, Pak, tadi juga saya sudah observer, saya juga mengamati bagaimana proses coaching Bapak dengan Bu Rika. Iya, Pak. Tadi sudah saya lihat bagaimana alur proses Tirtanya juga sudah berjalan dengan baik. Iya, Pak. Kemudian juga Pak Ahmad sudah berusaha bagaimana menggali informasi, pertanyaan-pertanyaan juga kepada Bu Rika, pertanyaannya yang berbobot menurut saya, sehingga Bu Rika juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coach, artinya Bapak sudah menunjukkan kemitraan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan terakhir nih ya, Pak ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi, yaitu lebih memahami lagi tentang proses Tirta, Pak, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya, Pak. Nah, itu ya, Pak, bagus sekali. Jadi saya sangat support, saya sangat mendukung. Semoga ke depannya Bapak bisa lebih sukses lagi dalam proses coachingnya. Iya, Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya, Pak ya. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Assalamualaikum, apa kabar Pak Santoso? Waalaikumsalam Bu Rika, alhamdulillah sehat. Hari ini ingin mengadakan coaching ya. Kira-kira Bapak sudah tahu belum apa yang mau Bapak bicarakan? Iya Bu Rika, rencana saya hari ini mau coaching dengan Pak Ahmad. Cuman belum tahu nih apa yang mau dibicarakan, soalnya saya belum ketemu dengan Pak Ahmad secara langsung. Kemarin komunikasinya baru lewat WA saja. Sebelum coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan.
Sebelumnya saya akan mendiskusikan rubrik penilaian ya Pak. Baik Bu. Pada coaching hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita ya? Ceritanya belum. Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching menanggapi atau merespon pertanyaan Bapak. Baik Bu. Menurut Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak gali atau kembangkan pada coaching kali ini? Sebenarnya ada 3 kompetensi Bu yang saya ingin kembangkan, mulai dari mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak gali atau kembangkan pada coaching kali ini? Sebenarnya menurut saya yang paling sulit itu adalah pertanyaan berbobot. Selain itu juga kehadiran penuh itu juga merupakan yang masih sulit bagi saya karena menghilangkan fokus. Jadi saya ingin lebih dalam lagi bagaimana saya bisa sepenuhnya ada coaching yang ketika berbicara dan bagaimana pertanyaan saya lebih mendalam dan bermakna. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan kemampuan dalam pertanyaan berbobot ya. Iya Bu, betul sekali. Dari kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang lebih spesifik dari ketiga yang tadi yang Bapak sudah jelaskan? Jadi dari ketiga tadi Bu, yang paling spesifik atau yang menjadi prioritas saya untuk dikembangkan adalah bagaimana menyusun pertanyaan berbobot. Karena selain itu saya inginnya nanti coaching itu mampu menghadirkan solusinya sendiri. Baik, berarti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lebih dalam lagi adalah kemampuan dalam pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Iya benar Bu. Pertanyaan terakhir, apakah ada indikator pencapaian yang bisa kita tentukan? Bagaimana kita tahu bahwa coaching itu berhasil? Jadi indikatornya adalah ketika dalam percakapan dengan coaching saya berhasil mengidentifikasi masalah yang dihadapi coaching. Kemudian dapat mengajukan pertanyaan yang dapat menggali informasi dan potensi coaching tersebut. Dan yang penting adalah coaching dapat menemukan sendiri solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Luar biasa. Jadi tujuannya adalah agar coaching bisa mandiri dalam menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Selanjutnya, silakan Bapak melakukan coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Ahmad, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Beberapa waktu lalu ada WA saya ya. Artinya ada yang mau dibicarakan sepertinya. Iya, benar sekali Pak. Kira-kira nih apa nih yang mau diceritakan saya nih Pak? Begini Pak, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya pembelajaran di sekolah saya. Penyampaian materi pembelajaran begitu-begitu aja, masih dengan menggunakan metode konvensional, yaitu metode ceramah Pak. Padahal perkembangan zaman sudah semakin canggih, seharusnya menggunakan berbagai media yang lebih bervariatif. Tapi guru-guru tidak mau melakukannya, hanya mengandalkan metode lama saja sehingga pembelajaran jadi kurang efektif Pak. Seperti itu ya Pak ya. Menurut Bapak kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Pak, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Jadi seperti apa ya perubahan yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian pembelajarannya tidak hanya menggunakan metode ceramah gitu Pak, bisa dengan metode atau model pembelajaran yang lain, misalnya dengan model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan oleh guru-guru, atau mungkin menggunakan media seperti kuisis dan lain sebagainya. Baik Pak, kalau dari yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari metode, model, media, jika kondisi idealnya 10, iya, Pak. Mungkin pada saat ini rekan-rekan guru di sekolah Bapak itu pada level berapa itu?
Saya kira mungkin saat ini rekan-rekan di sekolah saya berada di level 5 Pak, karena saya lihat masih banyak guru-guru senior yang belum memahami penggunaan IT Pak. Oke, di level 5 ya Pak ya? Iya. Jadi kalau mau Bapak menginginkan perubahan, kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa nih Pak? Saya kira mungkin saya akan berusaha meningkatkannya bersama rekan-rekan, mungkin naik ke level 7 Pak. Gitu Pak. Wah, level 7 lumayan juga Pak ya, naiknya 2 tingkat. Iya. Nah, kalau begitu menurut Bapak, usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan itu? Sebenarnya saya masih memikirkan beberapa rencana itu Pak. Tapi mungkin beberapa rencana tersebut diantaranya melakukan pendampingan individu dan juga mengadakan kegiatan workshop begitu Pak. Baik, selain itu kira-kira Pak Ahmad, menurut Bapak strategi apa sih yang mungkin bisa Bapak terapkan di sekolah sehingga rekan-rekan Bapak itu nyaman untuk dalam penyampaian? Mungkin yang lebih nyamannya mereka dengan melakukan kegiatan pendampingan individu Pak. Kalau dengan melakukan kegiatan workshop, banyak sekali yang harus dipersiapkan. Pak Ahmad kan sudah merencanakan tentang pendampingan individu dan juga workshop tadi Pak ya? Iya Pak. Dari keduanya ini, Pak Ahmad untuk saat ini nyaman atau bisa terrealisasikan yang mana? Kalau menurut saya mungkin dengan pendampingan individu Pak, karena dengan pendampingan individu tidak perlu mempersiapkan tempat, mungkin langsung di mana diadakan mungkin bisa dilakukan gitu Pak. Oke, berarti pendampingan individu Pak ya? Iya Pak. Kalau begitu untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu, Bapak butuh support atau dukungan atau bantuan seperti apa kira-kira yang dibutuhkan? Mungkin dukungan dari rekan-rekan yang menguasai IT, menguasai penggunaan komputer mungkin gitu Pak. Berarti Pak Ahmad melakukan pendampingan individu itu dengan cara kolaborasi ya Pak ya? Jadi dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, sekarang nih saya mau bertanya nih Pak, kira-kira kapan Bapak mau merealisasikan kegiatan ini? Insya Allah secepatnya Pak. Mungkin minggu depan saya laksanakan kegiatan pendampingan individu. Dimulai mungkin dari masing-masing orang gitu Pak. Baik, luar biasa. Jadi menurut Pak Ahmad nih, dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Bapak dapatkan? Saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara saya untuk meningkatkan atau melakukan perubahan di sekolah saya agar guru-guru di sekolah saya tidak hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya. Alhamdulillah, berarti sudah ada gambaran ya, Iya, Pak. bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah. Iya Pak. Baik Pak Ahmad, jadi saya tunggu nih kabar-kabarnya lagi nih, gimana pelaksanaan pendampingan individunya, cerita-cerita selanjutnya saya tunggu betul ini ya. Iya Pak. Baik, mungkin ini saja Pak Ahmad yang bisa kita lakukan pada percakapan kali ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Santoso tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Ahmad. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator kecapaian yang diinginkan? Dalam coaching ini, saya sudah melakukan proses alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, bahkan sampai dengan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut menggali kunci Pak Ahmad tadi, bagaimana dia menceritakan permasalahannya dan juga bagaimana cara mencari solusinya. Oke, Pak Santoso, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Ahmad sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur tirta. Nah, Pak Santoso juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan yang untuk Pak Ahmad, sehingga Pak Ahmadnya menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah dilakukan yang sesuai dengan prinsip coach. Iya Bu, terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bagaimana saya memahami alur tirta lebih jauh lagi Bu, supaya proses coaching nanti lebih berjalan dengan lebih baik. Nah itu ya Pak,
Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.